Bab 1831, Pertempuran Backwater 1. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang. Oh yo, benar-benar pemandangan yang menyentuh. Melihat tindakan heroik Xiaoyan dalam menyelamatkan kecantikan, Hun Jianghai tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit ejekan di wajahnya yang menyeramkan. Meskipun kekuatannya hanya di tahap awal dari 7 bintang pejuang abadi, yang dibanggakannya adalah api coklat di tangannya. Dengan api yang melampaui benih surgawi ini, itu sudah cukup baginya untuk menghancurkan Xiaoyan. Wong Bas, Tuan, hembusan angin suram melonjak, dan di pusaran hitam, aliran bayangan hitam yang stabil muncul. Orang-orang ini dipenuhi dengan aura yang ganas dan menyeramkan, dan jumlahnya sangat besar. Saya khawatir bahkan seluruh keluarga kerajaan benua bintang harus membayar harga yang sangat menyakitkan untuk menghadapinya. Biarkan beberapa dewa pejuang 7 bintang membawamu ke istana kaisar, dan aku akan tiba sebentar lagi setelah aku membunuh anak ini. Hun Jianghai menatap Xiaoyan, dan berkata kepada bayangan hitam permintaan yang muncul sesuka hati. Orang dewasa, saat ini, memanfaatkan pertempuran yang menentukan antara kepala Ola dan keluarga kerajaan tingkat tinggi, inilah saat terbaik untuk bergandengan tangan untuk melenyapkan kaisar. Bahkan kepala Ola akan memberimu benda itu. Jika petarung itu tertunda, kepala Ola akan menyalahkannya. Dalam bayangan ada suara cemas. Diam, keluar dari sini. Gun Jianghai mendengar kata-kata itu, wajahnya mengerikan, dan energi jahat yang ganas menyapu dengan kakinya sebagai pusatnya. Ayo pergi. Melihat ini, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya segera menghilang di sini. Sepertinya statusmu tidak setinggi itu. Lebih baik letakkan pisau jagal dan menjadi seorang budak. Mungkin biarkan aku mengirimmu ke neraka untuk menemukan posisi yang baik. Melihat ini, Xiaoyan berkata dengan gembira, tetapi kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa batin melonjak seperti laut. Bajingan, aku harap kamu bisa begitu tenang sebentar lagi. Jiwa datang. Pusaran hitam itu terus bergetar dan berputar. Segera, pusaran itu benar-benar menghilang di bawah kelopak mata Xiaoyan. Yang mana yang lebih kuat atau lebih lemah, kamu akan tahu setelah ujian. Xiaoyan tersenyum tipis mendengarnya. Saat itu, penguasa Henggu di telapak tangannya hanya terjepit, dan sentuhan napas terkuat meresap, dan bahkan di atas penguasa Henggu, sentuhan pola cahaya suci yang cukup untuk menutupi langit dan bumi muncul, dan napas Xiaoyan melonjak ke puncak. Boom! Begitu mereka berdua saling memandang, dua riak energi yang mengerikan meledak keluar dari tubuh mereka tanpa terkendali, bertabrakan dengan lingkungan altar yang indah, dengan mudah mengubah tempat ini menjadi gelembung. Seorang anak laki-laki yang hanya mengandalkan kekuatan eksternal untuk dipromosikan secara paksa ke Dewa Pejuang Bintang 6, dan dia mencoba menentang istana jiwaku, sesuatu yang tidak tahu harus berbuat apa. Dengan satu pukulan, jiwa Jianghai menyadari bahwa Xiaoyan hanya kuat di luar dan kering di dalam, dan sentuhan muncul di sudut mulutnya, dengan sinis, mencibir. Jangan terlalu banyak bicara, atau kamu akan mengikuti jejak orang-orang kuat di depan aula jiwa. Xiaoyan juga mencibir, tetapi api kuning di sekujur tubuhnya tiba-tiba naik, dan setiap kali kabut hitam dan ki hantu menyentuh waktunya sendiri, akan ditelan diam-diam olehnya. Jangan malu, menderita sampai mati. Hun Jianghai Sen mencibir. Di telapak tangannya, api coklat meledak seperti satu-satunya cahaya di neraka. Segera, jejak tangan berubah dengan cepat. Makhluk besar yang terdiri dari kabut dan gas hantu bergetar keluar. Untuk sementara waktu, tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar, dan kehampaan menjadi bergetar. Saat makhluk kabut hitam mengangkat tangan mereka, balok-balok batu yang sangat besar dengan aura yang ganas diledakkan ke arah Xiaoyan dengan momentum petir. Trik ukiran cacing kecil. Melihat ini, Xiaoyan melambaikan tangannya sesuka hati, dan Henggu Zi membawa api kuning ke tubuhnya dan langsung menyerang serangan jiwa Jianghai. Api orang ini jauh lebih tirani daripada api biasa, tetapi jauh lebih lemah daripada api suci. Saya khawatir itu juga merupakan sub-api dari api suci, dan peringkat api suci ini cukup untuk menempati peringkat 16 teratas. Tetapi ini hanya ujian atribut kayu saya. Merasakan fluktuasi gila dari api kuning dan api jiwa di tubuhnya, dia sangat rakus dan ingin melahap api di tubuh jiwa Jianghai. Xiaoyan bergumam. Atribut kayu Dou Nucleus. Xiaoyan meraung. Atribut api Dou Nue di tubuhnya terus-menerus melepaskan api untuk mempertahankan tubuhnya di atas tingkat kesempurnaan Dou Xian Bintang 6. Pada saat yang sama,
Aura hijau melonjak, puluhan tengman hijau besar tiba-tiba meledak dari bawah tanah, menembus kehampaan seperti ular berbisa, dan meledakkan sungai dan laut jiwa, dikelilingi oleh api di tengman, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Cici, bahkan jika Hun Jianghai mengharapkannya, setelah puluhan tengman menyerang, palpitasi langka muncul di hatinya, dan dia sepertinya mencium aura berbahaya darinya. Api suci, dan atribut kayu. Pria yang patut ditiru. Tapi, dibandingkan denganku, kamu masih sedikit lebih lemah. Jari setan hitam. Dengan perintah, jiwa Jianghai berdiri di atas makhluk-makhluk dalam kabut hitam. Pada saat yang sama, jari-jarinya yang keriput terentang dari kabut hitam dan menunjuk ke posisi Xiaoyan, tulang jari hitam. Ada banyak sekali hantu yang meratap di sekitar tulang jari, dan jejak garis-garis hitam diam-diam meresap. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Xiaoyan juga mendengus dingin, kakinya terkulai berat di tanah, dan tanahnya amblas banyak, dan sisik-sisik yang mengandung napas kuno muncul satu demi satu. Di atas lengan Xiaoyan, dan kemudian melompat tiba-tiba, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya seperti pembuat aturan antara langit dan bumi, yang tidak dapat digoyahkan. Sisik naga, tidak gelombang apakah pola naga? Hahaha, mati. Melihat cara yang tak ada habisnya di tubuh Xiaoyan, api coklat di tubuh Hun Jianghai berdetak kencang. Api coklat samar diam-diam membentuk pola kompleks di depan sungai dan laut jiwa, seperti bunga yang halus, dan di atas bunga itu, ada sentuhan kekuatan jahat yang tirani dan mendominasi, yang langsung diberkati pada cahaya jari hitam. Dalam sekejap, situasinya berubah. Mendorong keluar dengan telapak tangan, di lengan Xiaoyan, makhluk besar seperti kura-kura, disertai dengan tirai air mengerikan yang mampu membentang di seluruh pegunungan, berlari menuju lautan sungai jiwa dengan kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Dengan kekuatan penuh dari Douxian bintang 6, keterampilan bertarung defensif dari pola dominasi, dan fusi lengkap, telapak tangan dari 3 transformasi Dewa Naga telah dirakit. Peri, Xiaoyan, Lin Yunsu, yang baru saja melarikan diri dari altar di kejauhan, melihat serangan dan ledakan ganas ini dengan ekspresi yang rumit, tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia melarikan diri dan menuju istana kaisar. Untuk sementara waktu, di atas langit, di depan 4 peti mati kunci naga, 4 dewa petarung bintang 7 yang dipimpin oleh Lin Fengya, dan 10 tetua, dan Xiaoyan di altar, kedua pertempuran dimulai perlahan, boom. Setelah suara memekakkan telinga itu muncul, 2 serangan yang sangat ganas langsung jatuh. Jari-jari hitam pekat di bawah berkah bunga-bunga aneh berubah menjadi api coklat bercampur dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, telapak tangan naga Xiaoyan, disertai dengan perasaan berat dari atribut air, menghantamnya dengan keras. Brak, tirai air yang mengerikan dan telapak tangan naga besar yang diubah oleh lengan naga Xiaoyan baru saja menyentuh api coklat dan cahaya hitam, dan suara yang tajam dan menusuk telinga muncul, dan kemudian semburan kabut putih datang satu demi satu dari titik di mana keduanya menyerang. Wah, sudah berakhir. Setelah Sun Si menyaksikan serangan Xiaoyan mundur dengan mantap, jiwa Jianghai mendengus dingin, dan suara suram memenuhi kekosongan. Alam kayu, sangkar 10.000 pohon. Tepat ketika jiwa Jianghai datang dengan momentum yang luar biasa, senyum langka melintas di mata Xiaoyan, dan tidak ada tanda-tanda mundur. Api yang menyilaukan di tubuhnya langsung terhapus dengan kehidupan. Itu terbungkus dalam aura hijau yang sangat kuat. Tidak bagus. Pada saat ini, Rao, dengan kekuatan Sol Jianghai, juga mencium adanya bahaya dari Xiaoyan di depannya. Cici, Hun Jianghai baru saja mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, dia mengendalikan serangannya dan dengan cepat melarikan diri dari sini. Tetapi bagaimana mungkin Xiaoyan memberinya kesempatan? Tanaman merambat hijau tajam muncul dari tanah tanpa terkendali, dan segera tanpa ragu-ragu, di bawah kendali Xiaoyan, sinar cahaya hijau melintas di atas tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tiba-tiba menyerang lautan sungai jiwa. Pergi, cahaya hijau ini mengandung kekuatan represif yang sangat tirani. Kematian, melihat serangan Xiaoyan yang ganas, tenda jari hitam di sekitar Hun Jianghai yang dikelilingi oleh api coklat dengan cepat larut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mengangkat langkah kakinya dan menyerang Xiaoyan. Itu hanya hantu. Xiaoyan mendengus dingin dan melambaikan telapak tangannya. Tentakel hijau yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memiliki kehidupan, menyerang hantu dari sudut yang sangat tajam dan licik. Ilusi, terus terang saja,
hanyalah makhluk yang dipadatkan dengan semangat juang mereka sendiri, dan mereka tidak sekuat binatang buas dan panggilan. Hancurkan aku. Melihat makhluk hantu yang sekarat, mata Xiaoyan cerah, telapak tangan dan tinjunya terbungkus dalam api jiwa api kuning, dan tiba-tiba meledak. Setelah diikat oleh tengman hijau, hantu yang seperti target itu benar-benar musnah di Xiaoyan. Tembakan pukulan ini, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Kabut hitam di sekelilingnya terus menggeliat, dan ada jeritan suram dan suram yang tak terhitung jumlahnya dalam ketidakjelasan, jiwa Jiang Hai mendengus dingin. Ayo, gunakan kekuatanmu yang sebenarnya, kalau tidak. Atribut kayu di sekitar Xiaoyan tiba-tiba berhenti menyerang dan diam-diam merangkak di samping Xiaoyan. Kandang 10.000 kayu ini adalah salah satu dari dua keterampilan bertarung tingkat suci, dan itu adalah keterampilan bertarung kurungan dan pengekangan satu orang terkuat yang dikuasai oleh Xiaoyan, tetapi setiap kali Teng Men menyentuh tubuh jiwa Jiang Hai, dia tidak menghitam di sekujur tubuhnya. Ketika kabut itu menolak, kabut itu langsung menembus tubuhnya, yang membuat Xiaoyan cukup bingung. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Wan Hunhua, mendengar kata-kata sembrono Xiaoyan, aura mengerikan muncul dari jubah hitam laut sungai jiwa. Jejak api coklat terpisah langsung dari kabut hitam, dan kemudian diam-diam merangkak di depan laut sungai jiwa. Pada saat yang sama, bunga putih yang indah, seperti bunga ajaib yang mekar di neraka, mekar mang jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata itu adalah api mimpi buruk abadi peringkat ke-14 di daftar api suci. Melihat metode jiwa Jiang Hai, Xiaoyan juga berhasil menyimpulkan sumber api coklat itu. Eternal Nightmare Flame, ini adalah api suci yang sangat istimewa, karena memakan pemuja setan untuk mencari nafkah, jadi ini mengarah pada manusia yang dapat menaklukkannya. Namun, Xiaoyan ingat dengan jelas bahwa keterampilan asli dari api suci ini adalah mimpi buruk abadi. Yaitu menciptakan ilusi besar yang mencakup ribuan mil, dan membawa semua manusia di seluruh dunia ke dalam ilusi. Manusia dalam ilusi akan menghasilkan banyak gambar lingkungan yang indah, jadi mereka sangat sering keluar. Seiring waktu, energi jiwa yang marah terus-menerus dihancurkan. Api suci menyerapnya, dan dengan demikian sangat menderita. Setelah mereka kelelahan, mereka akan sepenuhnya berubah menjadi makanan api suci. Kemarahan Buddha, reinkarnasi, mengambil napas dalam-dalam, telapak tangan Xiaoyan, api kuning menari dengan tenang, setelah beberapa saat, melihat aura mematikan di atas bunga ajaib. Telapak tangan Xiaoyan, sebuah perintah biji teratai halus yang bergetar hebat di ruang sekitarnya dengan lembut muncul. Biji teratai berdiri dengan tenang seperti pil obat Dewa Longan. Ada 4 warna, yang cukup mempesona. Bahkan dunia ini menjadi sunyi setelah munculnya benih teratai 4 warna. Api sucimu adalah milikku. Melihat benih teratai yang indah di tangan Xiaoyan, jiwa Jiang Hai mencium gelombang kematian yang tak terhingga darinya. Tetapi setelah ragu-ragu sebentar, dia masih tertawa. Pada tahap awal Dewa Pejuang 7 Bintang, dia bahkan memiliki keberadaan Seng Yanziwo. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh seorang sampah yang baru saja dipromosikan ke tahap akhir Dewa Pejuang 6 Bintang dengan kekuatan eksternal? Ayo, dengan lambaian tangannya yang besar, biji teratai 4 warna itu mengandung sentuhan api yang menyilaukan, dan dengan lembut diproyeksikan ke arah sungai dan laut jiwa. Pada saat itu, ruang ini tiba-tiba runtuh, dan hantu dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dimakan habis. Wan Hunhua, telanlah untukku. Melihat serangan mengerikan Xiaoyan, Hun Jianghai tertawa, lalu dia mendorong telapak tangannya dengan kuat, dan energi dan lampu yang mengerikan muncul dari bunga-bunga itu, dan untuk sementara waktu, ruang itu berguncang. Boom! Biji teratai yang halus itu tampaknya lemah dan kecil, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya gelombang telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Ketika mereka baru saja menyentuh bunga ajaib itu, terdengar suara benturan dan gesekan yang keras. Menyebar, semburan asap putih terus menyebar dari tempat di mana keduanya berbenturan, dan situasi pertempuran menjadi mencemaskan. Cici, setelah napas itu, biji teratai 4 warna menjadi tidak tertopang, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di atas bunga ajaib itu mengambil alih. Reinkarnasi kemarahan Buddha, mekar. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan memejamkan matanya pelan dan bergumam. Boom! Begitu suara itu jatuh, samsara kemarahan Buddha tiba-tiba menyusut seperti jantung, lalu tiba-tiba mengembang, dengan bunyi gedebuk, ruang bergetar hebat, dan meledak langsung di udara. Pada saat ini, dunia menjadi pucat,
dan bahkan puluhan istana megah di kota kerajaan di sekitar altar hancur total oleh gelombang panas murka Buddha. Weng Om, pada saat ini, bunga ajaib itu tampaknya telah menerima kekuatan yang tak tertahankan, dan segera menyusut seperti biji teratai 4 warna, lalu membengkak. Namun, bagaimana mungkin Firefly Ash memenangkan kejayaan dengan Hao Yue, dan bagaimana mungkin Shen Yanziwo, bahkan jika itu dilemparkan oleh Seven Star Fighting Immortals, dapat dibandingkan dengan kekuatan fusi dari 4 Saint Flame. Pada saat yang sama, kekuatan yang meletus dari bunga ajaib itu sepenuhnya terhapus oleh kekuatan penghancur dari murka Sang Buddha, dan pada saat teratai api 4 warna itu meledak, pupil mata jiwa Jiang Hai menyusut rapat, tampaknya merasakan sesuatu. 4 api suci. Bagaimana mungkin, melihat pemandangan spektakuler di kehampaan seperti tungku api, ekspresi jiwa Jiang Hai akhirnya menjadi serius, dan rasa takut akan kematian terjerat di dalam hatinya tanpa disadari. 4 api suci. Bagaimana mungkin, melihat ke atas langit seperti botol api, aliran api yang terus-menerus mengalir dari mulut botol, napas yang terkandung di dalamnya cukup untuk benar-benar membakar semuanya menjadi abu, goncangan di hati jiwa Jiang Hai tidak akan bertahan lama, berhenti. Keberhargaan api suci sebanding dengan artefak yang sangat sedikit di dunia 1000 besar. Namun, dalam ingatan laut sungai jiwa, orang biasa hanya dapat menelan satu, dan jika ada satu lagi, mereka mungkin akan mati dalam menghadapi ledakan. Mengancam, bahkan orang yang paling kuat di aula jiwa mereka hanya akan berani menelan satu api suci. Orang seperti Xiao Yan yang memiliki 4 api suci pada saat yang sama tidak memiliki cara untuk merekamnya dalam ingatan jiwa Jiang Hai. Dan yang paling mengejutkan adalah jiwa Jiang Hai. Metode kultivasi. Dalam sekejap, ekspresi mengejutkan jiwa Jiang Hai dipenuhi dengan ekstasi. Meskipun dia telah dikalahkan sekarang, tetapi mengetahui rahasia Xiao Yan, dia secara alami akan punya waktu untuk membersihkannya di masa depan, tetapi orang-orang kuat di aula jiwa tidak. Itu untuk menyembunyikan berita bahwa Xiao Yan memiliki banyak api suci pada saat yang sama. Boom! Api suci yang panas berfluktuasi, menghancurkan seluruh Wang Cheng dalam radius puluhan kilometer, mengubahnya menjadi tanah reruntuhan yang tidak dapat diratakan. Batuk, batuk. Saat gelombang kehancuran yang mendebarkan ini menyebar untuk sementara waktu, kekuatan Wan Mohua juga menjadi ilusi, dan akhirnya tenggelam dalam api yang membakar dan dimusnahkan olehnya. Bunga itu hancur, dan napas di lautan sungai jiwa abis seperti bunga yang patah dan pohon willow. Setelah beberapa batuk hebat, kabut hitam di sekitar tubuh langsung terguncang oleh jiwa api suci, dan tubuh jiwa yang hampir transparan berdiri lemah di udara, wajahnya pucat, dan ada jejak niat membunuh yang dingin di matanya. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama, mari kita selesaikan urusan kita dulu, tapi aku tidak menyangka akan dikalahkan oleh orang ini. Tubuh jiwa ilusi itu menggeliat pelan, dan tiba-tiba ada jejak pelarian. Mau lari, setelah Xiao Yan menyelesaikan reinkarnasi murka Buddha, napasnya juga cukup lemah, tetapi saat ini, napas jiwa Jiang Hai bahkan lebih lemah darinya. Xiao Yan, jika kau membunuhku, istana jiwa pasti akan memasukkanmu sebagai musuh bebuyutan, dan kau tidak akan pernah mati. Kau harus memikirkannya. Dari mata merah Xiao Yan, jiwa Jiang Hai benar-benar merasakan gelombang kematian. Mengaum sambil berlari, mencoba menggunakan istana jiwa untuk mengejutkan Xiao Yan. Cici, tepat saat Hun Jiang Hai hendak melarikan diri, api kuning tiba-tiba muncul dari sisi Hun Jiang Hai, dengan mudah mengikatnya di tempat. Bukankah ini lelucon? Sedangkan untuk istana jiwa, meskipun itu bukan musuh bebuyutan, aku akan menemukannya cepat atau lambat. Xiao Yan berjalan keluar dari kehampaan dengan napas samar, dan sentuhan cairan kuning di telapak tangannya seperti tanda kematian, berdetak kencang, bersumpah. Kematian jiwa Jiang Hai. Tidak, dengan munculnya sumber api suci di telapak tangan Xiao Yan, tubuh jiwa ilusi jiwa Jiang Hai bergetar hebat. Jangan bunuh aku bisa memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Semua ini, ketakutan turun di mata. Jiwa Jiang Hai, memohon belas kasihan seperti seorang tahanan. Puff, dengan suara, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda menahan tangannya. Cairan kuning itu dengan lembut membungkus lautan sungai jiwa. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik istana jiwa yang tak terkalahkan ini hancur total di tangan Xiao Yan, dan bahkan semua ini terjadi. Di antara cahaya listrik dan batu api, tidak ada teriakan, dan sungai dan lautan jiwa di tahap awal 7 dewa pejuang bintang benar-benar jatuh. Sayang sekali Seng Yanziwo juga telah padam,
Kalau tidak, kamu bisa mengandalkan Ziwo untuk menemukan sumber Shengyan. Melihat kehancuran total Sol Jianghai, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kerak, ketika Sol Jianghai terbakar habis menjadi abu oleh sumber api suci, sebuah kotak batu tertutup yang agak sederhana perlahan muncul di hadapan Xiao Yan. Di atas kotak batu itu, ada gelombang kuno dan sederhana, setebal lengan, dan tidak ada jejak yang terlihat, seperti benda biasa. Ini, mata Xiao Yan sedikit terkejut, menatap kotak batu itu, cukup bingung. Benda ini benar-benar bisa tetap diam di bawah api sumber api suci. Ini adalah api suci yang baru lahir, yang menggabungkan api suci 4 warna, yang cukup untuk menempati peringkat 15 api suci teratas. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dikatakan para ahli di Istana Jiwa, Sol Jianghai tampaknya membawa beberapa harta yang menaklukkan Kaisar. Mungkinkah ini? Tidak masalah, simpan dulu, atau bergegas ke Istana Kaisar dulu. Tapi aku selalu merasa bahwa pemilihan ini tampaknya direncanakan oleh Yuan Shou dan Kaisar bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Selama percakapan, dia menyingkirkan kotak batu dan berjalan langsung ke kamar tidur raja, tetapi pada saat ini, kota raja yang megah telah berubah menjadi debu karena pertarungan yang baru saja dia lakukan, dan jejak api yang ganas bergerak perlahan, menelan semua aura suram yang tersisa, cukup sunyi. Adapun kotak batu aneh di tangan Xiao Yan, asal-usulnya misterius, dan kemudian menyelamatkan nyawa Xiao Yan. Di sisi lain, dengan berakhirnya pertempuran Xiao Yan di sini, pertempuran di atas langit baru saja dimulai. Para tetua, jika kalian meletakkan senjata dan menyerah kepadaku dan menungguku untuk menguasai benua Tianxing, kalian akan menjadi pahlawan 1 lawan 1. Lin Fengya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menginjak peti mati hitam di bawah kakinya, seperti seorang raja. Sambil mencibir, aura gelap dan dingin memenuhi tubuhnya. Jangan malu, tunggu sampai aku menangkapmu dan mengirimmu ke kamar tidur Kaisar, dan Kaisar akan mengirimkannya sendiri. Hu Lao memimpin, tombak di telapak tangannya sedikit lebih tajam, dan dia menunjuk Lin Fengya. Karena sangat keras kepala, maka, matilah. Pergi. Setelah 10 tetua dilenyapkan, seluruh keluarga kerajaan akan menjadi milik kita. Lin Fengya menatap jiwa Kaisar yang dikelilingi oleh roh-roh jahat, dan berkata dengan gembira, dalam waktu singkat, Kaisar akan sepenuhnya yakinkan dirimu, pada saat itu, semuanya akan berada di tanganmu lagi. Meskipun Lin Yunsu memiliki kekuatan bintang, bagaimana dia bisa membalikkan keadaan dengan kekuatan satu orang? Lin Feng, dia memiliki kekuatan tempur terkuat di benua bintang langit, tapi kenapa? Bagaimana seorang seniman bela diri biasa bisa bertarung dengan dirinya sendiri? Dia benar-benar berpikir bahwa malaikat tahta suci akan bersedia membantunya. Menggunakan buah iblis sebagai alat tawar-menawar, malaikat itu secara alami datang untuk membantunya, meskipun kejatuhan Lin Feng mungkin hanya masalah waktu. Sekarang, semuanya hanya masalah waktu. Hehe, aku mendengar bahwa atribut kayu benua bintang langit bersifat tirani dan tidak biasa. Hari ini, aku akan datang untuk bertemu dengan para tetua benua bintang langit. Selama pidato itu, seorang pria muram di atas mayat naga, dikelilingi oleh cahaya hitam, memiliki nada yang muram dan aneh. Boom! Dengan suara nyaring, di atas kehampaan, tepat di atas peti mati kunci 4 naga, awan gelap dan petir sangat kuat, seperti murka para dewa, membuat napas jiwa Wuji mencapai puncaknya. 7 bintang melawan dewa sudah selesai. Melihat cara-cara jiwa Wuji, dan sosok-sosok di atas 3 mayat naga lainnya, ekspresi Hu Lao tiba-tiba menjadi berat. 1 7 bintang Douxian lengkap, 1 berada di tahap akhir 7 bintang Douxian, dan 2 berada di tahap awal 7 bintang Douxian. Bahkan jika mereka adalah 10 veteran, sangat sulit untuk dihadapi. Karena kekuatan 10 tetua berada di tahap awal 7 bintang Douxian hingga tahap akhir 7 bintang Douxian. Di antara mereka, hanya ada 5 orang yang lebih kuat dari tahap awal 7 bintang Douxian, dan hanya 3 yang telah mencapai tahap akhir 7 bintang Douxian. Untuk sementara waktu, perang nyata antara langit dan bumi dimulai perlahan, lakukan. Saat suara Lin Fengya jatuh, keempat mayat naga di langit tiba-tiba bergetar, dan segera dikendalikan oleh sosok-sosok di atas kepala mereka untuk menyebar, dan melesat ke arah 10 tetua. 3 dewa pejuang bintang 7 akan diserahkan kepadaku di tahap akhir. Jiwa Wuji mendengus dingin, mengarahkan mayat naga untuk menghadapi 3 yang paling tirani dari 10 tetua. Tiger Lao, Wolf Lao, Ying Lao,
3 pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dewa Pejuang Bintang 7. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kekuatan dan senioritas ketiganya jelas dipimpin oleh Hulao, dan bertanya. Lakukan. Mata Hulao tiba-tiba menjadi serius, dan kemudian dia melihat peti mati hitam di atas kepalanya dan awan jahat hitam pekat, ragu-ragu. Di antara mereka, tampaknya ada sesuatu yang lebih menakutkan. Telapak jiwa surgawi. Jiwa Wuji tidak menahan diri. Alasan mengapa dia memilih 3 pembangkit tenaga listrik Dewa Pejuang Bintang 7 tahap akhir secara alami karena dia menginginkan jiwa mereka. Dengan satu telapak tangan, teriakan sunyi dari raungan Yin Feng yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh jiwa Wuji. Segera, telapak tangan gelap yang besar muncul di depannya, dan dengan dorongan tiba-tiba, ruang bergetar hebat, seolah-olah itu akan sepenuhnya runtuh kapan saja. Apa yang terjadi dengan pembangkit tenaga kuil jiwa ini? Hulao melihat pukulan jiwa Wuji, dan hatinya berkedip karena terkejut, dan kemudian rambut di belakangnya tiba-tiba berdiri, dan aura hijau yang menyilaukan di tubuhnya membentuk kekuatan penuh di depan mereka bertiga. Perisai dinding pertahanan sedalam 100 meter. Bang bang bang, telapak tangan jiwa yang menakutkan itu baru saja jatuh, dan jiwa Wuji dan mayat naga berkedip bersama, datang langsung ke mereka bertiga, dan tiba-tiba ada bayangan di sudut mata jiwa Wuji, dan telapak tangan terangkat, kabut hitam gelap dan suram yang tak terhitung jumlahnya bertahan, samar-samar berubah menjadi sangkar energi yang besar, dan menghantam mereka bertiga. Tidak bagus. Ketika mereka bertiga melihat ini, mereka hanya ingin membela diri, tetapi menemukan bahwa sudah terlambat. Dinding pertahanan kayu dihancurkan oleh Sol Palem, dan serangan ganas Sol Wuji jelas ingin menyelesaikannya sendiri dalam waktu tercepat. Pengaturan. Pada saat kritis, mata Tiger Lao menjadi serius, dan suara agung meresap. Formasi bintang serat kayu. Pada saat yang sama, 2 tetua lainnya saling memandang, mengulurkan tangan mereka, dan sentuhan kekuatan hijau yang sama, penuh dengan napas kehidupan yang tak berujung, diam-diam meresap dari mereka bertiga, dan kemudian mendorong mereka berempat. Sepenuhnya terbungkus. Sepertinya domain itu terisolasi dari dunia luar, dan itu seperti formasi yang memenjarakan Sol Wuji. Boom! Dengan suara, serangan jiwa Wuji mendarat di aura hijau, seolah-olah mengenai kapas, itu terpantul kembali. Iblis ini harus disimpan di sini selamanya. Hulao memimpin dan mengambil langkah tiba-tiba, terbungkus dalam napas kehidupan hijau yang tak terhitung jumlahnya, seperti orang yang disukai oleh Dewi Hutan. Bunuh! Mata kedua tetua lainnya berkedip cepat. Setelah napas, kekuatan mereka seperti harimau, dan keganasan di mata mereka terungkap. Mereka bertiga membentuk segitiga untuk mengelilingi jiwa. Mereka seharusnya masih punya sedikit waktu, jadi mari kita bersenang-senang denganmu. Aku baru saja memeriksa jiwamu, jadi aku bisa membuat benda itu. Susu. Jiwa Wuji masih berdiri di atas mayat naga, meskipun mayat telah jatuh, tetapi kekuatan yang tersisa diberkati. Jiwa Wuji saat ini, kekuatannya samar-samar telah mencapai batas, Dewa Pejuang Bintang 7 sudah lengkap, dan hanya satu langkah lagi dari Dewa Pejuang Bintang 8. Jika Anda ingin membunuh 3 orang, itu jelas mungkin. Banyak usaha. Pemakan jiwa Yin, anjing ajaib, keluarlah. Melihat aura hijau yang keluar dari mereka bertiga, perlahan-lahan memenuhi ruang, ada sedikit sentuhan kekuatan terkuat yang muncul dari medan ini, tetapi jiwa Wuji menutupinya dengan acuh tak acuh dan mencibir. Tepat saat dengusan dingin Hun Wuji jatuh, tanah yang dibungkus oleh domain di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat, dan tanah domain yang dibungkus oleh formasi itu dengan cepat retak terbuka, satu demi satu sebagai retakan besar dan jurang menyebar. Wow! Pada saat yang sama, di bawah jurang retakan, semburan jeritan dan jeritan yang mengerikan memenuhi udara, disertai dengan bau darah yang kuat dan menjijikkan, yang juga terus mengalir dari sosok retakan, meledak dari bawah. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan ketiga tetua yang berkonsentrasi pada pengecoran segel gabungan, seolah-olah ada semacam kejahatan di jurang retakan, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, mereka juga tahu bahwa celah antara kekuatan tempur keduanya terlalu besar. Jika segel gabungan tidak dapat ditampilkan, saya khawatir seluruh benua akan berlumuran darah oleh jiwa Wuji sendirian. Yang diinginkan orang ini jelas bukan hanya ketenaran dan kekayaan, tetapi darah dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari orang yang telah meninggal. Semua orang tahu ambisi serigala dari istana jiwa. Apakah itu seekor anjing iblis? Bukankah ini makhluk di dunia bawah? Istana jiwa, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, di jurang domain,
sepasang mata vertikal, seperti elang di puncak rantai makanan yang sekarang melihat ke bawah pada makanannya, mengungkapkan penindasan yang sangat ganas. Hewan peliharaanku, nikmati makan malammu. Jiwa Wuji mengendalikan mayat naga dan dengan mudah melayang di atas lapangan, dan kemudian suara gemuruh menggema di seluruh formasi lapangan. Aduh, makhluk di jurang retakan itu tampaknya telah menerima perintah, dan bergerak dengan lembut, dengan suara keras yang penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Istana Jiwa Wanmu, melihat perilaku gila Jiwa Wuji di depannya, dan melihat anjing iblis yang perlahan berjalan keluar dari jurang retakan, kekuatan ketiga tetua itu secara paksa bergabung dan menampilkan keterampilan bertarung penyegelan. Meskipun ini bukan keterampilan bertarung penyegelan yang paling sempurna, tetapi jika mereka menunggu seperti ini, mereka pasti akan mati. Karena aura pada anjing iblis itu hanya lebih kuat atau lebih lemah dari Jiwa Wuji. Cici. Setelah teknik pertarungan segel dilakukan, gelombang sebuah istana megah berdiri di atas kepala mereka bertiga. Seluruh tubuh istana itu diukir dengan aura hijau, seperti aula yang dihuni oleh kuil, dan aura segel yang tercampur di atasnya sudah cukup untuk sepenuhnya menekan Jiwa Wuji. Berikan aku kota itu. Ketiga tetua itu meremas telapak tangan mereka dengan erat dan memproyeksikannya ke arah lokasi Jiwa Wuji. Tiba-tiba, seluruh ruang domain menjadi sunyi, dan istana megah itu seperti cahaya pelangi, menembus langit. Puff, sesuatu yang aneh terjadi. Tepat ketika kekuatan segel istana megah terkikis ke dalam Jiwa Wuji, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, dan kemudian bangunan istana yang dipenuhi dengan kekuatan segel terkuat diam-diam menembus dari permukaan tubuhnya. Perasaan itu tampaknya adalah bahwa Jiwa Wuji di depan Anda hanyalah gambar virtual. Sudah berakhir, kekuatan segel itu menghantam tepi lapangan, dan lapangan itu tiba-tiba runtuh. Meledakkan dirimu sendiri, telan untukku. Melihat tekad di pupil ketiga tetua, Jiwa Wuji melambaikan tangannya, dan kekuatan di tubuh ketiga orang itu benar-benar ditekan. Pada saat ini, anjing iblis di jurang retakan juga keluar, berbalik, langsung dengan aura kehancuran, menggigit tubuh ketiga tetua, esensi darah. Bahkan jiwa ini masih berguna bagiku. Melihat ini, Jiwa Wuji melambaikan tangannya, dan tubuh jiwa yang lemah dari tahap akhir dari 3 Dao 7 bintang pejuang abadi dibawa ke dalam tas. Pada saat ini, 3 tetua tahap akhir dari Dewa Pejuang bintang 7 telah sepenuhnya jatuh. Mereka sama tiraninya dengan orang-orang kuat ini, boom. Di atas langit, awan gelap pekat terus berkelap-kelip, dan sinar petir berukuran ratusan meter tiba-tiba turun dengan momentum yang mengerikan. Hu Lao dan yang lainnya, apakah mereka menang? 7 tetua lainnya sedikit terkejut, melihat lingkaran pertempuran yang dikelilingi oleh asap hitam, aura hikmat perlahan keluar. Saat Jiwa Wuji menjerat 3 Dewa Pejuang 7 bintang tahap akhir yang paling kuat, ada beberapa pertempuran lain untuk sementara waktu, dan pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Cici, 3 tetua telah binasa, dan kamu akan segera ditangkap. Sebuah suara yang kuat keluar dari asap hitam. Bagaimana mungkin, melihat Jiwa Wuji, yang dengan gegabah menunggangi mayat naga, 7 tetua membeku dan kehilangan suara mereka. Baru saja, 3 tetua memenjarakan Jiwa Wuji dengan kekuatan domain formasi, mencoba untuk menekan dan melenyapkannya, tetapi seiring berjalannya waktu, domain 3 tetua hancur, dan tidak ada napas sama sekali. Apa yang sedang dilakukan Jiwa Wuji ini? 3 orang kuat lainnya yang berdiri di atas mayat naga itu semuanya merasa dingin ketika mereka melihat ini. Mereka tahu kekuatan dari 3 veteran tahap akhir Seven Star Dosian, tetapi sekarang mereka sepenuhnya jatuh ke tangan Sol Wuji. Untuk rencana pangeran, giliranmu selanjutnya. Susu, dikelilingi oleh kabut hitam, matanya terangkat tajam dan dia melirik awan gelap dan istana kaisar yang jauh. Mata Sol Wuji berkedip, dan kabut hitam di sekujur tubuhnya menggeliat dengan keras. Kabut itu menyebar keluar dari tubuhnya. Hei, setelah sekejap mata, dengan Sol Wuji di intinya, sebuah lubang hitam aneh muncul secara spontan. Itu seperti kotak Pandora yang didedikasikan untuk menampung iblis dan pelaku kejahatan. Itu seperti lubang tanpa dasar, dan aliran kekuatan mengerikan yang stabil meluap, membuat yang kuat saat ini merasa tidak nyaman. Bergabunglah dengan kami. Melihat ini, 7 tetua mengeluarkan dauki dari tubuh mereka, dan tubuh mereka menegang dengan erat, tetapi membiarkan mereka menyerang tetap tidak akan berguna bagi lubang hitam itu. Mundur. Melihat ini, 3 orang kuat lainnya di atas mayat naga itu mendorong mayat naga itu dan kembali ke tepi peti mati hitam itu.
Tiao Lao, 7 tetua itu berusaha sekuat tenaga, tetapi ketika mereka menabrak lubang hitam itu, rasanya seperti menabrak kapas. Tidak lama kemudian, rantai gelap, yang dipenuhi dengan suara duka yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba melilit salah satu dari 7 orang itu, tubuh. Sisi, rantai hitam itu baru saja melilit Lao Lao, dan wajah Lao Lao tiba-tiba menjadi jelek, wajahnya pucat, dan napas di tubuhnya seperti balon kempes, jatuh dengan cepat. Orang ini melahap kekuatanku, bahkan vitalitasku. Mata Lao Lao tiba-tiba berubah dan dia berseru kaget. Sudah berakhir, ubahlah sepenuhnya menjadi makananku. Hahaha, pada saat ini, jiwa Wuji seperti orang gila yang ambisius, rantai hitam terus-menerus muncul dari lubang hitam di sekujur tubuhnya, seperti ular berbisa, menghantam 7 tetua dari sudut yang sangat licik. Napasnya tiba-tiba melemah, dan dengan bantuan hubungan antara rantai dan lubang hitam, kekuatan murni mengalir ke dalam lubang hitam. Pangeran, orang ini sepertinya tidak sehat. Dan sejauh ini, belum ada kabar baik dari istana kaisar. Ketiga pria kuat itu baru saja kembali ke peti mati hitam. Paman Lin menyipitkan matanya, melihat situasi di mana jiwa Wuji dibantai oleh satu orang, dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya terkendali. Jika jiwa Wuji berada di luar kendaliku, itu tidak lain hanyalah bunuh diri." Saat dia berbicara, di telapak tangan Lin Fengya, buah merah batu akik, diam-diam muncul. Ini adalah ketergantungan terbesarnya. Buah ini tampaknya kecil, tetapi napas dan kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar membuat dunia pucat, tetapi yang aneh adalah seluruh tubuh buah itu tampaknya ditutupi dengan segel yang samar. Pada saat ini, kilat menyambar dan bergemuruh di atas langit, dan jiwa Wuji, seperti dewa jahat, berdiri diam. Itu, kalian, melihat penampilan menyedihkan dari 7 tetua, Hun Wuji mendengus dingin, dan 3 rantai yang diukir dengan pola hantu seram yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lubang hitam, menembus kehampaan, menghadap ketiganya. Orang kuat di atas mayat naga itu meraung pergi. Dengan tingkat kekuatan itu, bahkan jika mereka memiliki berkah dari mayat naga, wajah mereka berubah drastis. Hun Wuji, apakah kamu gila? Melihat serangan yang begitu ganas muncul, mata Paman Lin membeku dan dia bertanya dengan kaget. Sampai sekarang, tidak perlu menyembunyikannya. Di mata istana jiwa kita, kalian hanyalah sekelompok semut. Kalian seharusnya beruntung mati di tanganku, karena sebentar lagi, kalian akan menjadi pemuja upacara itu. Itu kehormatanmu, matilah untukku. Begitu suara itu jatuh, jiwa Wupolar menjadi penyiksa yang mengendalikan lubang hitam, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya membuat seluruh langit. Pangeran, ketika mereka bertiga melihat ini, mereka semua terkejut, dan menatap Lin Fengya dengan mata cemas. Kekuatan mereka bertiga menghadapi Sol Wuji, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki hidup atau mati. Itu ironis. Pada saat ini, telapak tangan Lin Fengya terangkat dengan lembut, dan buah iblis yang jernih muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, seluruh langit dipenuhi dengan keheningan yang ekstrim. Buah iblis. Pada saat ini, senyum gila Sol Wuji langsung mengeras, dan hantu lubang hitam di sekitarnya terus bergetar. Tampaknya buah iblis kecil ini mengandung kekuatan yang membuat jiwa Wuji takut. Kerak, entah mengapa, terdengar suara seperti kristal pecah di sekitar buah iblis gelombang tiba-tiba. Buah iblis yang sudah matang itu hanya setengahnya terisi cairan. Gama, dasar bajingan. Melihat pemandangan ini, melihat buah seukuran telapak tangan seperti batu akik, setengahnya berlubang, dan hanya setengahnya yang terisi cairan hijau tua khusus, kata Lin Feng. Pupil matanya mengecil dan berteriak. Ketika Xiao Yan menerobos masuk ke istana bawah tanah, Lin Fengya memaksa Gama untuk menyerahkan 2 buah iblis yang tersisa. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memaksa keberadaan salah satunya. Mengikuti ingatan jiwa Gama, dia menemukan buah iblis itu. Meskipun hanya ada 1, Lin Fengya memeriksanya berulang-ulang dan menemukan bahwa itu adalah yang matang. Dia tidak peduli dengan Gama, dan mengirim Gama langsung ke kamar tidur Kaisar. Aku ingin dikubur bersama Kaisar, tetapi di mana aku berpikir bahwa Gama bajingan itu benar-benar memasang penutup mata pada buah iblis untuk menipu dirinya sendiri. 2 buah iblis, 1 setengah matang dan 1 matang sepenuhnya. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Lin Fengya, tampaknya kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan Tuhan tidak akan membantumu. Pada saat ini,
Jiwa Wuji tertawa terbahak-bahak, dan sosok serta lubang hitam itu langsung mengalir ke awan gelap pekat di atas langit. Pada saat itu, awan jahat seperti tungku neraka perlahan-lahan terbentuk dan lahir. Pada saat ini, dunia menjadi pucat, dan napas jahat dan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh pegunungan Tianyuan. Aura dan pemandangan yang menakjubkan tidak berbeda dari neraka yang sebenarnya. Dingin, gelap, dan menakjubkan.